Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li kitabihi wa faddalana ala sa'il umam bi ikrami ahbabih. Hamdan yastadibul marghuba min ridha'ih wa yasta'tiful mahzuna min ata'ih. Wa yaj'aluna minasyakirin li ni'mahi wal 'arifina li awliya'i wa ala'ih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulil mustafa wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itrati tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana biasa, mari kita awali membacakan surah Al-Fatihah sekali lagi yang kita hadiahkan dan niatkan untuk para almarhumin, almarhumat, wabil khusus orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan almarhumin, almarhumat senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang harus senantiasa berikan taufiknya untuk senantiasa taat ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberikan keberkahan dalam segala hal. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ilhabatin Nabi Mustafa Muhammad sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan pada pembahasan yang lalu, masih terkait bacaan ayat Quran atau menghadiahkan pahala daripada bacaan baik itu surah Yasin, Al-Quran, surah Yasin maupun Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan terkait dengan hukum menghadiahkan membaca surah Yasin pada orang yang meninggal. Sekarang kita akan lebih khusus lagi terkait dengan membaca surah Al-Fatihah yang memang sering kita lakukan dalam setiap momen, bukan hanya kita untuk orang yang sudah mati, bahkan dalam berbagai macam aktivitas acara kegiatan selalu kita awali dengan membacakan suratul Fatihah Nanti kita akan coba sini kita bahas terkait dengan hukmu qiraatil Fatihah wa ihdahu sawabiha, hukum membaca Fatihah dan menghadiahkan pahala bacaannya ala ruhil mait pada ruh orang yang sudah mati, yang biasa kita lakukan mungkin dasarnya apa. Langsung saja terkait hal ini, ar-rajih min aqwali ahlil ilmi, dari pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat ulama, anna sawaba qiraatil Qur'an yasilu ilal mait. Itu poin pertama, bahwa pahala bacaan Quran itu yasilu, akan sampai kepada si mait, bahkan wa yanfa'uhu, bahkan bermanfaat, bahkan menjadi hadiah yang sangat diharapkan bagi orang yang sudah mati, yaitu mendapatkan kiriman doa, baca juga bacaan zikir yang kita
niatnya hadiahkan untuk para mereka, ya kan? Innal mait ya layafrahu bitarahumi alaihi wal istighfari lahu. Sesungguhnya mayat itu senang, sungguh dia akan senang gembira dengan doa istighfar ya yang kita kirimkan. Kama yafrahul hayyu bil hadiyati tuhda ilaihi. Sebagaimana orang yang hidup senang ketika diberi hadiah, begitupun orang yang mati mereka akan sangat gembira senang mendapat kiriman-kiriman doa, termasuk bacaan Fatihah ya, surah Yasin atau Quran. Kita akan Quran lalu niatnya kita pahala kita kirimkan kepada mereka. Bahkan kalau nggak sampai kita doain aja mereka sedih ya, sedih ya. Ya kalau nggak percaya nanti dah kan saya mati dulu kan, mati dulu bener itu ya, bahwa bacaan doa Quran yang dikirim orang yang hidup orang itu adalah ya bikin senang ya, nyampe nggak gampang jawabnya mati dulu kan, nanti kita doain Pak ya kan, iya kan? Kalau nggak ada yang percaya ya. Tapi sini Pak ar-rajih pendapat yang paling kuat ya, kuat daripada ulama-ulama ya, jumhur ya, bahwasanya pahala bacaan Quran termasuk Yasin ya Al-Fatihah Yasinul Maid sawaun suratul Fatihah atau ghairuha, baik itu surah Fatihah atau selain Fatihah min suwaril Quran, jangan mesti Fatihah doang atau Yasin kan, surah apapun bacaan Quran apapun kita baca, kita niatkan ya, penting ya kata ulama yang untuk lebih keluar dari ikhtilaf itu ya diniatkan juga, dikirimkan ya kan, bisa baca niatin Allahumma ausil ya, atau Allahumma baligh sawaba ma qara'tuhu min surati suratul Fatihah, min surati Yasin atau min Al-Quran ila fulan ya, iya ya kan. Sebelumnya apa ya niatnya sebelum baca nggak apa-apa, saya niat baca Quran niat dalam hati, niatkan nanti pahalanya saya akan sampaikan, atau Allahumma tadi itu Allahumma baligh ya Allah sampaikan sawaba ma qara'tuhu, pahala apa yang aku baca min surati Al-Fatihah, min surati Yasin atau minal Quran ila marhum ila fulanah. Nah itu ada yang menganjurkan baca, jangan lupa itu dibaca ya, untuk terkait dengan kiriman hadiahin baca Al-Quran. Kenapa Bapak? Alasannya li'anna man amila amalan malaka sawabahu, karena orang yang melakukan suatu amalan ya, beramal baca Quran kan ya amalan ya, ibadah kan, kita baca Quran itu amalan. Nah, orang yang melakukan amalan malaka sawabahu, misalnya dia pasti akan berarti dia punya memiliki pahalanya ya, kita pasti ibadah pasti dapat pahala kalau niatnya benar ya. Waman malaka syai'an, siapa orang yang sudah memiliki sesuatu ya, falahu ayyahabahu liman sya'a, maka baginya boleh aja memberikan ya, menghibahkan ya tadi apa yang dia miliki itu kepada orang yang dia liman sya'a, ada yang dia mau. Alasan boleh kita baca Quran itu kan kerjaan kita, amalan kita baca Quran Yasin itu kan amalan kita, kerjaan kita. Hari ketika kita baca Fatihah Yasin Quran pasti dapat pahala kan? Setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu kan Allah ganti dengan 10 kebaikan kan? Lalu karena udah milik kita maka kita boleh ya, kita kasih siapapun yang kita mau ya. Syaratnya malam yakum bil mauhubi lahu mani'un minal intifa'i bisawa, selama orang yang kita hibahkan tadi, orang yang kita hadiahkan tadi itu tidak terhalang oleh sesuatu ya untuk bisa mendapatkan manfaat dari pahala yang kita kirimkan, artinya nggak ada menghalangi. Seperti
ya kafir orangnya apa. Orang tua kita ada orang anak yang muslim masuk Islam, orang tuanya masih kafir, lalu dia ngedoain kiriman Fatihah nggak nyampe, ya kan? Ya, ada gitu kan orangnya, mungkin anaknya masuk udah mualaf jadi orang muslim, tapi orang tuanya masih kafir ya, atau udah meninggal, tapi dalam keadaan kafir, lalu dia apa? Doain, ya kirimin Fatihah, ngirimin apa? Yasin, atau dia sedekah, lalu diniatin buat orang tuanya, nggak nyampe. Kenapa? Karena ada mani, penghalang, kan? Yang menghalangi apa si mayit untuk mendapatkan apa? Minal intifa bisa untuk bisa mendapatkan manfaat pahala tadi itu. Ya, selama orang tua kita yang kita kirimin itu orang mati, itu orang yang muslim, yang nggak ada penghalangnya, kata ulama sampai. Dan bermanfaat, membacaan Fatihah, Yasin, Quran, atau amalan-amalan yang lain. Nah ini Pak kesimpulannya dari Fatihah. Karena itulah mani asyar'an min qiraatil Fatihah wa hibatu sawabiha ilal mutawaffa. Karena tidak ada mani, tidak ada larangan ya dalam menurut syariat baca Fatihah dan menghibahkan, memberikan pahala bacaan Fatihah tadi kepada orang yang sudah meninggal. Yang kita hindari itu pahalanya, ya pahala bacaannya, ya kan? Itu. Dasarnya adalah hadis Ummi Syarik, ya radhiyallahu anha qalat, ya, bahwa berdasarkan dari hadisnya Ummi Syarik, ya beliau berkata, amarona Rasulullah sallam an taqra'a alal janazah bi Fatihatul Kitab. Jadinya Ummu Syarik nih adalah, ya katanya pernah disuruh oleh Nabi untuk membaca Fatihah kepada jenazah berarti orang mati kan ya. Iya, berarti ini dalilnya berarti mananya boleh ya. Ya, kalau nggak boleh berarti nggak mau. Ya logikanya nggak mungkin ya Nabi nyuruh Ummu Syarik ya untuk membacakan Fatihah kepada orang yang sudah mati. Nah ini salah satu dasar ya kan, yang menjadi pegangan kita, kenapa kita ngirimin Fatihah jangan buat ya, orang yang sudah mati. Al-Fatihah bahkan pada Nabi Al-Fatihah Nabi. Nanti kita akan bahas nih, ya kan, terkait dengan baca Fatihah, ngirim Fatihah pada Nabi. Nah itu boleh enggak, kan? Padahal Nabi kan nggak perlu sebenarnya ya, kan? Sudah cukup, kan? Nggak perlu kita kirimin doa Nabi mah udah pasti. Kalau kita nih orang lain barangkali perlu, tapi bagi kita terbaca ya, terbaca Al-Fatihah ridhoillah wa baru pada almarhumin almarhumat. Tentu ada alasannya tuh, kenapa ulama begitu ya. Ya, silakan Nabi ada dasar nanti ya. Itu. Juga dalam hadis yang lain an Ibnu Umar ya qala, dari Ibnu Umar qala, beliau berkata sami'tun nabiyya sallallahu yaqulu, ya. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, ya berkata, ijama ahadukum fala tahbisu, apabila ada orang yang mati salah seorang di antara kalian fala tahbisu, jangan ditahan, jangan jangan dilama-lamain, urusin segera, udah beres. Wa asri'u bihi ila qabri, cepat bawa ke jangan disemayamkan lama-lama berhari-hari itu mayat ya di rumah, selesai harus urusin ya. Kemudian kata Nabi wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihah kita, dan hendaklah ia membaca inda ra'sih, di dekat kepalanya, bi Fatihah, baca Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah, dan di sisi kakinya membaca yang akhir surah Baqarah ya, di kuburannya itu kan. Nah ini dari dasarnya ya itu. Ini boleh ya, itu dasar itu ya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini ngirimin Fatihah kepada buat orang yang mati itu memang ada dasarnya ya. Tadi dasarnya ingat tuh ya, dari dasar dari Ummu Syarik itu. Dan juga sahabat dari Ibnu Umar, ya kan,
Yaitu 2 cukup. Lalu ada pertanyaan 5 jatuh khusus Al-Fatihah duna ghairi. Kenapa? Ya, Fatihah yang diusulkan Fatihah bukan surah lain. Kenapa yang ketika kita kirim Fatihah? Alam mati itu harus Fatihah. Kenapa semuanya Al-Fatihah namanya lahumul Baqarah. Dengan Syairullah lahumul Ikhlas, Syairullah lahumul An-Nisa, ya. Syairullah lahumul Ad-Duha. Kan? Tapi banyak apa? Syairullah lahumul Fatihah. Syairullah lahumul Fatihah. Ya, itu kenapa ada 5 jatuh khusus. Ya kan Al-Fatihah duna ghairi. Kenapa? Yang dikhususkan Fatihah aja yang bukan ya, pasti ada apa? Jelas pasti ada apa? Keutamaannya ya, keutamaan apa? Daripada surah Al-Fatihah dibanding apa? Surah-surah yang lain ya kan? Yaitu diantaranya yang jelas kan? Bahkan apa? Ada di sini fi'lus salaf as-shalih min ghairi nakir, banyak ulama salaf yang mempraktekkan ya. Di antaranya diriwayatkan dari Ata'in ya radhiyallahu anhu qala bahkan ada Imam Atta ya. Beliau berkata ija'arat tahajatan, apabila kamu ingin suatu keperluan, kebutuhan apa aja ya. Apapun kebutuhan kita punya hajat ya. Ya, faqra bi Fatihah kitab hatta tahtatimaha tuqda insyaallah. Kata Syekh Imam Atta ya kan, kalau apabila kamu punya hajat baca aja Fatihah sampai selesai ya waladolin ya, tuqda insyaallah niscaya akan dipenuhi ya apa yang menjadi hajat kita. Apabila kita punya hajat niatin aja baca Fatihah aja, usaha lancar usaha nih supaya diberikan kemudahan kelancaran. Baca Fatihah, niatin hajat kita. Pengen apa aja, apapun hajatnya hajat yang baik tuh. Kata Imam Atta sampai begitu tuh. Ya saking luar biasanya Al-Fatihah itu fadilahnya ya. Sehingga bisa kita baca untuk ya ini hajat-hajat kita. Itu diantara yang jelas pasti alasannya karena fadilah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Di antaranya dikatakan di antara fadilahnya Fatihah adalah annaha ruknun min arkanis shalah, salah satu rukun dari rukun salat. Sah kita salat kalau selain surah Al-Fatihah kan hanya sunnah dibaca kan. Membaca surah selain Fatihah itu hukumnya sun. Tapi yang namanya Fatihah rukun ya, rukun. Coba kita sholat nggak baca Fatihah, wanita agak sah sholatnya, rukun ditinggal, ya. Tapi habis baca Fatihah terus kita langsung ruku, waladolin amin langsung ruku, nggak baca surah, nggak masalah sholatnya, ya. Baca surah setelah Fatihah terus hukumnya sunnah. Coba Fatihah coba kita tinggal, kalaupun diganti dengan surah yang lain ya, itu salah satu keistimewaan yang utama surah Fatihah. Makanya dia masuk abdulu suratin ya fil Quran ya. Di antara keutamaan abdulnya itu adalah tastamilu ala anwa'i tauhid as-salasa. Bahwa Fatihah itu ternyata dalam ayat-ayat Fatihah itu memuat ya, mengandung ada 3 unsur, jenis 3 tauhid ya kan. Langsung ada dalam satu ayat tadi, tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat, ada sini. Contoh ketika baca bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim itu tauhidul sifat wal asma itu ya kan. Terus alhamdulillahirabbil alamin tuh tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu meyakini ya bahwa Allah adalah satu-satunya yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam ini tuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Rabb itu penguasa, pemilik ya kan. Al-alamin ya makhluk ya. Alam itu makhluk selain Allah. Selain Allah itu namanya sebutnya alamin ya, penglihatan ya kan. Itu Ar-Rahman Rahim tadi sifat. Dan ihdinas syiratal mustaqim itu ya.
iya karena budu, iya karena budu. Ya, nah, setelah itu bah tauhid uluhiyah itu ya apa ya uluhiyah. Nah, itu jadi bah itu diantara bah keistimewaan surah Al-Fatihah ya kan. Jadi 3 jenis tauhid lah semuanya bah terangkum dalam satu ayat dalam satu surah tadi surah Al-Fatihah. Nah, kalau surah yang lain kan apa? Ya kan, nah, seperti itu ya. Karena itu bahwa yushadul hajat tasmiyatuha ummal kitab ya. Ya dengan karena itulah bah Al-Fatihah disebut dengan disebut umul kitab ya kan. Induk ya namanya ummu ya. Kalau kita salah apa ummu itu ibu. Ya, induknya apa? Kitab ya, Quran induknya Quran ya. Nah, induk ya. Kemudian juga innaha ta'dilu sulusal Quran tuh. Fatihah itu juga Pak sebanding dengan sepertiga Al-Quran ya kan. Kata Nabi ya yang diriwayatkan dari Anas ijawa do'al abdu janbahu ala firashihi ya antara padilahnya. Apabila seorang hamba meletakkan lambungnya ya di atas tempat tidur atau mau tidur, kita kan sunahkan tidur wah di miring kanan tuh ya. Lalu dia membaca bismillah wa qara'a fatihatal kitab ya amina bisa juga banyak umina ya jadi dijaga diamankan ya atau aman dia dari min syarril jinni wal insi wa min kulli syai'in ya, dijaga aman dari kejahatan jin dan manusia wa min kulli syai' dan dari segala sesuatu ya lain mungkin jengking apa ular ya kan insyaallah dijaga ya kita tidur baca bismillah baca Al-Fatihah ya baca Fatihah dah tidur insyaallah dijaga itu selama tidur kita dari keburukan kejahatan jin ya kan insyaallah nggak kerasukan bisa masuk ke jin tubuh kita dan juga min kulli syai' ya min syarril jin insi mungkin manusia mungkin ada orang mau maling kali rumah kita ya nah ya ngomong apa nggak jadi kan jadi jaga dan apa kan karena yang penghuninya ini sebelum tidur baca Al-Fatihah bahkan wa min kulli syai'in bahkan bukan hanya godaan setan atau manusia tapi juga segala sesuatu apapun ada binatang yang misalnya ular apa gitu kan apa ya kalau jengking kan ada kalau tidur tiba-tiba kasur kita ada ular ya atau apa kan ada gitu kejadian begitu kan orang iya kalau nggak kalau nyatuk kita bahaya. Nah tapi dengan baca Fatihah katanya kata Anas sahabat Anas kata ya Nabi ya tadi itu ya siapa orang yang baca sebelum tidur ketika baca Fatihah pasti hafal semua ya gampang kan nah itu iya juga dalam hadis yang lain ya Ibn Abbas man qara'a umal Quran ya wa qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a sulusal Quran siapa orang yang baca umul Quran artinya Fatihah wa qul ahad maka seakan-akan dia membaca sepertiga Quran ya sebanding ya bukan tapi jadi jangan jadi iya ntar iya kan baca Fatihah doang kan enggak yang lain ya kan ya, iya bahkan nyombong ya saya mah tiap malam khatam Quran saya mah kan tiap malam baca pokoknya khatam Quran saya tiap malam mau tidur saya khatam Quran orang malah bingung masa baca 4 kali kan sepertiga baca Fatihah kan iya kan baca Quran baca Fatihah ya sama kayak baca sepertiga Quran baca nanti 4 kali balik dari Fatihah udah sama kayak khatam Quran boleh ya kan iya nah kalau masa sih tiap malam baca mau tidur khatam Quran gimana bacanya bakal tidur itu mah orang pintarnya baca Qurannya khatam nggak mungkin sampai 2 jam 3 jam
Nah, gampang kan ada Nabi itu baca Fatihah sama kayak sepertiga. Iya Pak, baca apa? Saya baca 4 kali Fatihah, 4 kali balik hatam orang. Kan kalian bener kali ya kan? Nah, gitu ya. Gitu. Nah itu diantara apa? Fadilahnya itu ya kan? Apa Fatihah menjadi khusus ya. Kan? Juga ya Pak. Tadi kan disebut umul Quran ya. Tadi juga pakai kata-katanya Pak, disebut umul Quran ya karena apa? Wa takfi an ghairiha wa la yakfi anha ghairuha. Ya, artinya apa? Artinya dengan Fatihah ya cukup dengan apa? Cukup dari yang lain tapi Pak, yang lain tidak cukup selain Fatihah. Tadi kayak Pak, baca Quran kan ya. Kan? Fatihah kan rukun tuh. Diganti mau jangan kayak enggak Fatihah, jangan bakal enggak sah ya. Nah, enggak agak sah karena apa? Enggak bisa mengayat ada Quran lain yang bisa menggantikan posisi apa? Al-Qur'an apa Fatihah dalam sholat. Kalau saya mau baca Fatihah, memang ganti surah yang panjangan aja, Fatihah pendek, kan? Saya habis bacaannya apa? Surah apa? Tabarok, kan? Ya tetap aja nggak apa? La takfi ya, kan? Nggak cukup, nggak bisa. Maka sebutnya apa? Fatihah disebut umul Quran, ya. Ya. Juga ada apa? Utamanya istijabati doa. Kalau katanya kalau ingin doa kita diijabah ya mulai itu baca sebelum doa baca Fatihah. Kadang kita biasa gitu ya sebelum doa ya kan Fatihah dulu baru kita doa. Karena kan ya karena itu katanya apa? Fahiya asyurah allati yuftahu biha Al-Qur'an. Karena Fatihah ini surah ya ini surah pembuka dari Al-Qur'an. Nah, wa kadzalika hiya surah allati tuftahu biha shalah. Begitu juga Fatihah menjadi surah pembuka dari salat ya yang kita baca tuh. Ya. Walidzalika yustahabu ayyuftataha biha doa. Ya. Karena itu disunatkan kita ketika mau baca doa ya diawali dengan baca Fatihah dulu ya. Kenapa? Li'anna satakunu sababan. Karena dengan baca Fatihah tadi karena Fatihah itu bisa menjadi sebab fi istijabati doa di fadilaita. Akan menjadi sebab ijabahnya doa kita itu kan itu Pak di antara kenapa kita mengusulkan surah Fatihah ya kan nah itu dua utamanya lain Fatihah ini terutama dalam surah ayat yang ihdinas siratal mustaqim itu kan nah itu kan maknanya apa tunjuki kami ya ke jalan yang lurus artinya apa itu mengandung kekuatan inti puncak dari segala itu karena ada kalimat tadi itu ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kami kepada jalan yang lurus ya jika Allah sudah menunjukkan kita jalan yang lurus jalan apa sekaligus mengabulkan doa ya mau minta apa lagi kita nah bukankah doa-doa yang lain itu hanya penegasan detail aja ya dari doa-doa yang kita baca dalam Fatihah itu yang kita Allah ya kan tunjukkan jalan yang lurus itu intinya itu kita tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya kalau yang lain itu tambahan aja itu dalam Al-Fatihah udah cukup tuh nah. Kemudian juga diantara keutamaannya ya nah ini apa diantara ada hadis panjang ini An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas qala bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallam. Jadi manakala ketika Jibril sedang duduk di dekat Nabi sallam sami'a naqidun min fawqih. Ya, beliau mendengar suara dari atas. Farafa'a ra'sahu lalu Nabi mengangkat kepalanya. Faqala ya, maka dijawab oleh malaikat apa ini suara apa ini dari atas hadza babun minas sama'i itu pintu dari pintu langit tuh putihal yaum lagi dibuka tuh hari ini sedang lam yuftah ilal yaum yang belum pernah dibuka kecuali pada hari ini ya pana jalan malak lalu turun malaikat tuh dari pintu tadi itu faqala kalau Nabi nanya ya kan atau
warnanya. Artinya malaikat tadi menjelaskan Jibril, hadza malakun najalil ardi lam yanzil qat ilal yaum. Ini adalah malaikat yang turun yang ke bumi yang belum turun sebelumnya kecuali pada hari ini. Pasal lama lalu mengucapkan salam, kan? Waqala malaikat tadi turun mengucapkan salam, lalu waqala berkata absyir, ya, gembiralah kali kamu ya kayak Muhammad ya. Minuraini utitahuma, dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qabla, yang belum pernah diberikan oleh nabi sebelum kamu. Hanya kamu doang yang diberiin dan dikasih. Sebelumnya nggak ada nabi yang dikasih dua cahaya ini, ya, kata malaikat. Apa itu? Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Fatihah dan akhir surah Baqarah. Bukan, jadi bisa jadi kalau kita tahlil apa itu ya, kalau dibaca itu ya amma menjadi bagian dari wirid ya, melaksanakan rangkaian doa yang kita baca dalam tahlil kan, akhir surah Al-Baqarah. Nah itu berarti mungkin dari istimewaan tadi dengan Fatihah. Nah, itu dua cahaya itu, nah, yang tidak pernah diberikan oleh Allah pada Nabi ya, daripada yang lain kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kan? Lantak ro'a biharfin minhuma illa u'tiyahuma. U'tiyatahu ya. Jadi tidaklah engkau membaca satu huruf pun ya darinya ya. Ya kan, yang berisi permohonan tuh idina syarat, kan dalam kata ada permohonan itu. Nah, masuk juga doa al-fatihah kan, doa Rabbana wa Tuhan kan, jalur al-fatihah al-fatihah kan cuma doa dua itu intinya. Permohonan kan yang mulai dapat. Yang terakhir yang isinya doa Rabbana la tahmil ya lainnya ya kan. Pokoknya yang isinya doa itu kan itu semuanya doa al-fatihah ihdina shiratal mustaqim itu kan, terus itu doa illa u'titahu ya, kecuali kecuali akan diberikan apa yang kau mohonkan. Jadi doa yang kita baca al-fatihah itu al-akhir Baqarah akan dikabulkan tuh. Rabbana wa tuhammilna wa tahmil alaina islam kamu. Ya kan? Itu baca itu permohonan semua itu, permintaan kita. Jangan bebankan kepada kami ya, atau apa yang tidak kami mampu ya kan. Wa'fu anna wa filana warhamna tuh kan. Ampuni kami, kasih kami. Itu apa yang kita baca itu kata malaikat pasti akan Allah akan berikan. Jadi setiap huruf-huruf dari bacaan Al-Fatihah dan juga akhir Baqarah tadi yang kita baca yang memuat permohonan doa akan Allah kabulkan, Allah berikan kepada kita. Nah itu nanti luar biasanya Fatihah. Kenapa sampai ya menjadi bacaan khusus yang lalu kita kirimkan ya, kepada orang yang sudah mati ya. Nah itu saya ya, cukup ini terkait baca Fatihah. Dasar hukumnya nih udah jelas nih ya, udah tahu nih. Jadi apa yang kita baca Fatihah ada dasarnya, bukan apa. Nah iya, kalau bilang menyampe ya belum baca ini ya, pokoknya kita yakin aja ini kan, biarin ya. Nah, ada yang nanya ya. Mau ngirim Fatihah itu sama Yasin niatnya nawaitu zakir Yasin buat orang tua gitu boleh itu. Ya iya, nyatin lah mati aja. Nggak hafal bahasa Arabnya. Kalau hafal bahasa Arab kan Allahumma baligh ya sawaba ma qara'tuhu min surat Yasin ya kan, lila ruhi amakum. Kalau ngirim apa itu Yasin niatnya begitu. Iya dalam mati aja saya niat baca Yasin untuk diniatin. Ini ini ada ulama yang begitu untuk boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Iya, boleh sebelumnya atau sudahnya, itu nggak apa-apa. Karena Allah mabalik ya, Allah sampaikan apa yang telah aku baca. Berarti kan setelahnya ya. Iya, itu kan.
dari bacaan Quran atau bacaan Fatihah, nah, kepada apa? Untuk arwah almarhum, sebutin dalam hati. Allah nggak hafal, tapi dalam hati aja Allah maha tahu mana niat kita. Apa yang itu tawasul? Ya sama-sama Al-Fatihah itu. Iya. Ini lain-lain. Dari selesai. Ayo amin. Saya bangun malam, anak-anak mau tidur ya. Saya baca istighfar tuh nggak apa-apa tuh ya. Apa? Kan doa juga. Kan? Harus tak bangun. Iya, sama. Langsung juga langsung berdoa yang sampai apa? Tahajud ini ya. Iya. Kita baca istighfar tuh ya. Apa asal doa kali dah. Nah, ya kenapa? Dalam kitab apa itu? Jangan amad doa wal istighfar wa shadaqah ya wa qiraatul Quran wa adaul wajibat wa qadul dain itu apa? Yasilu artinya apa? Sampai ya artinya ada manfaatnya, bukan baca Quran doang. Istighfar masuk apa istighfar? Astagfirullahaladzim li walidayya kan? Astagfirullahaladzim walidayya ya sampai istighfar. Kan dalam tadi ada tuh innal mait la yafrahu bil bitarahumi alaihi wal istighfar lahu. Mayit itu orang mati itu senang, gembira bitarahumi alaihi dengan doa wal istighfar lahu dan istighfar yang kita baca buat lahu buat dia. Tuh, gembira senang dia. Apalagi bacain Quran ya. Kita watamin Quran kan? Kita lalu dia pahalanya kita niatkan untuk almarhumin ya almarhumat ya senang lagi sedekah senang dia gembira dia itu yang penting bangun tidur jangan makan janda malam lagi iya silakan Pak Sati. Pertanyaannya begini, yang pertama ya Al-Fatihah kan kita hadiahkan. Pertanyaannya kalau kita nggak bilang terhadiahkan apakah kita baca sudah khusus mendapatkan pahala buat almarhum? Artinya gini Disebut hadiah, tapi kita nggak baca niatan hadiahnya. nggak disebut namanya maksudnya. Ya, disebut namanya. Sampai enggak? Sampai berada ya. Yang kedua tadi kan Al-Fatihah adalah wajib buat sholat. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah, sholat kita nggak sah, ya kan? Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau orang itu tidak hafal baca Al-Fatihah? Ada nggak bacaan khusus yang lain selain dari Al-Fatihah? Nah, tiga nih. Biarlah. Yang tiga, ada nggak hukumnya pada diharamkan mayit diajarkan? Sedangkan saya Dalilnya maksudnya. iya, sedangkan saya baca di TikTok lah yang ada anak Ustaz ya, yang masalah ajan itu dia belum menemukan jenazah itu diajarkan karena ajan itu cuma ada dua. Yang pertama buat menceritakan, kedua buat sholat. Nah, mohon pencerahannya. Jadi baca ya. Fatihah ya tapi nggak disebut namanya ya baca aja ya. Kalau rumah tadi untuk menghindari tadi yang mau sampai ya baca, kalau nggak sampai itu harus niatin ya maupun almarhum ya jangan baca doang baca dah, tapi masih dalam hati kita pasti ada tujuannya kan ya. Kalau yang ya kan kita kan apa yang dilakukan apa yang kita niatkan ya kan. Iya kayak kita ngirim paket alamatnya nggak ada alamatnya lah terus yang kurirnya kayak gitu lah tuh gue lagi nggak ada alamatnya ya logiknya begitu aja. Itu kadang-kadang ulamanya itu kadang-kadang kan syaratnya kadang-kadang boleh sebagai imam syafi'i kan boleh syaratnya kan ya harus niatkan ya sebut disampaikan diniatkan ya. Kalau nggak belum baca doang tapi kalau nggak ada niat ya apa ya sama kayak kita baca aja tapi buat orang lain salahnya harus niatkan. Kemudian kalau tadi apa
Ajan, Dua. sholat, ya. Kalau baca apal Fatihah, ya kalau bagi yang orang yang pemula ada boleh ganti dengan zikir. Ada ini 7 zikir dan dalam kitab Fathul Muin ada itu. Nah, pembahasannya itu. Bahasa Islam. Iya, belum Islam mungkin Fatihah belum apal ya, kan? Ya untuk segala waktu ya baca doa wirid atau doa zikir-zikir. Ini ganti sebanyak 7 kan, subhanallah alhamdulillah walhamdulillah kan bisa itu, ya kan. Tapi kalau secara umumnya lama Fatihah pasti bisa bocah, kadang-kadang bocah TK aja, kan bisa. Abang udah gede, kan ya ajarin ya mungkin kursus bener apa sejam kali pasti bisa, iya kan apa Kursus memahami bisa. iya bisa ngajarin Fatihah sampai bisa tuh. Ada mualaf ya nggak bisa Fatihah ya kan, diajarin sejam ya udah bisa pasti itu. Bener kan, kadang bocah aja bisa ya. Kadang orang Kristen aja ada yang bisa hafal Fatihah ya kan, mana mungkin dia sering denger ya. Di Arab aja orang Kristen udah bisa kan hafal Kristen ya kan. Kalau mau ajar memang benar itu ya. Kalau ajar itu enggak benar kayak tadi itu memang enggak ada, belum ada hal juga apa membaca. Iya. Itu yang boleh dikiaskan dengan Pak. Lahir ya. Kayak kita apa? Akekah ya. Akekah apa? Kayak sama tuh diajarin kan ya, mati. Begitu juga kalau orang mati ya. Iya, kiaskan gitu. Iya. Ya, ketika Berangkat haji maupun umroh. Iya, itu kan nggak ada anunya itu. Dalilnya. Iya. Kalau orang umroh musafir orang ajanin lu kematin coba tadi lah. Ada. Ini mah bagi anu aja nginget ya kayak apa? Macam apa ya? Panggilan supaya ingat kalau apa. Ya kan? Aja apa diinget sholat gitu ya. Kan? Kalau mati ya dia benar dia merasa kan. Jangan ikut jasad mungkin tapi dia mendengar apa yang kita baca. Ya, yang kita lakukan mereka dengar, tahu, gitu kan. Nah itu dikiaskan begitu. Nah, kalaupun mereka boleh-boleh aja pas, nggak diajarin juga nggak apa-apa, iya kan, itu. Itu lagi terakhir. Mana? Gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal di lingkungan Wahabi lah, kita bilang Wahabi Muhammadiyah betul di situ tuh. Mereka bilang tidak usawab, mereka sepakat dengan tidak usawab, tapi yang mereka ingkari pakai tahlil kita. Yang artinya itu orang yang meninggal sholat idul muslimah yang seharusnya dibantu malah ngasih makan ke orang lain. Tahlil itu kata mereka bukan sunnah lagi atau mengubah lagi, malah bisa jadi makruh. Nah itu gimana itu? Ya itu Pak, yang begitu berdasarkan dalil Abu Ja'far ketika ya keluarga Ja'far itu ada yang meninggal ya disuruh Pak istri Nabi bawain gitu ya. Dari situ makanya harusnya mah yang pada tetangga-tangganya yang bawain ya kan. Tapi kalau yang keluarga itu niatin apa? Sedekah. Ya kita mau tahlil lalu kita tahlil kita kasih jamuan hidangan buat itu kan gitu. Lihat kita sedekah itu masuk selalu buat si mayit ada manfaatnya. Ya. Niatnya sedekah, itu kan dalam hadis ada itu, ada kan itu. Ya kan? Ini antara atau siapa orang yang memberikan rezeki ya oleh Allah ya kan, mamin abdin kalau masalah itu nanti razaqallahu malan, siapa orang yang diberikan rezeki ya harta ya summa baro bi walidayh, dengan hartanya bersedekah berbuat bakti kepada orang tuanya ya kan, ya bahkan namanya fil jannah ya kan, kecuali dia nanti insyaallah bersamaku di surga. Terus ada orang sahabat nanya, bagaimana kalau nggak punya duit gimana? Kan? Sehingga kami nggak bisa ngadain acara sedekah, ya kan? Doa udah, ya doa udah nggak punya.
udah doain aja orang tua. Jadi nggak tahlil nggak apa-apa, ada doain aja, keluarga kumpulin karena kita harus terus nggak tahlil lah, nggak usah tahlil karena kan biaya kita nggak punya. Gimana? Udah kita doa keluarga aja doa aja, ya masalah. Emang wajib tahlil? Itu kan kalau tadi dalam rangka kita sedekahnya sedekah. Apa yang kita keluarkan itu salah apa? Sebagai sedekah buat orang yang meninggal mati. Makanya kan manfaat haul itu kan itu kan kalau saya ulas dulu waktu ketika saya dulu jadi ketika ngisi ya haul itu malam pertama itu di keluarga itu ya putri itu nah tahun 2018 itu saya membahas itu tuh pas malam pertama tentang manfaat haul. Pertama kan manfaat itu buat manfaat buat orang yang kita haulkan, ada 3 itu manfaat haul ya. Kedua buat orang yang hadir menghadiri haul, ketiga bagi keluarga yang menghaulkan, itu ada manfaatnya. Di antara itu sedekah. Ya, sedekah dari apa? Sebagai sedekah kita anak ya bakti kita ya kita kita nyatin buat sedekah kan saya makan, bukan buat nyusahin. Ya kalau emang semampu kita lah kan, kalau kita nggak ada yang masalah. Kalau kita mampu ya seadanya silakan. Niat sedekah kita mampunya ya kan, apa yang kita berikan oleh jamaah ya itu doang ya masalah, ini harus sedekah kemampuan kita ya itu ya gitu. Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas saya kan kita kirimin buat yang udah meninggal. Terus kalau buat yang masih hidup boleh enggak apa hukumnya? Ya biasanya Fatihah buat orang yang enggak, bagi yang buat yang hidup apa? Kalau tangan boleh karena bagian dari doa. Ya kan ada ulama gitu nanti. Nanti depan nanti saya bahas saya kan ada tuh nanti dah. Kan dasar hukumnya dari ya. Iya, tunjukkan kita, ya kan? Boleh enggak? Umumnya kan buat orang yang mati. Kalau yang hidup mana? Boleh. Dalam kan doa. Iya. Kan? Kita doain. Dan buat diri sendiri nggak apa-apa. Iya. Iya, baca Fatihah. Kamu pernah mengirim Fatihah bagi diri sendiri? Pernah tidak? Enggak, buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Kan? Aku pernah ngaji begitu ada kiai baca Fatihah buat diri sendiri, nggak apa-apa. Buat hajat juga itu Fatihah. Kan kata Imam Atok tadi, ya kan? Siapa orang yang punya hajat, ya kita kan punya hajat, ya, kan? Baca Fatihah. Buat kita atau buat anak-anak kita yang belajar supaya dikasih kemudahan anak kita sebagai ujian nih. Kita baca Fatihah buat biar sukses, anak kita gimana? Nggak masalah. Baca yang hidup. Mau dianjurkan Imam Atok, untuk hajat apapun ya. Nah, supaya doa buat orang yang itu kan hajat kan bukan buat orang yang mati doang. Yang buat itu boleh ya. Kalau orang yang boleh ya boleh. Sebagai kayak doain kayak kita doain orang. Doain kan bukan orang yang hidup doang, orang mati doang, doain orang yang hidup ya. Al-haya wal amwat kan ya. Kan al-haya wal amwat kan doa kita gitu istilah al-haya wal amwat, baik yang hidup dan yang mati. Itu sama Fatihah kan doa juga. Kan ada mana doa. Nah, terakhir ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan menyebut masalah kalau mayat itu harus segera untuk dikuburkan. Lalu bagaimana seperti sekarang yang sedang ramai-ramainya dengan tragedi atau musibah yang terjadi di Sumatera dan di Aceh? Itu kan banyak mayat-mayat yang sudah berhari-hari belum ditemukan. Pas sudah ditemukan, bawa lagi ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara kita tidak paham tahu kalau kematian itu sebab longsor atau banjir bandang gitu. Kalau diautopsi, lalu bagaimana itu hukum di dalam Islam gitu? Diautopsi soalnya harus tidak yang diambil oleh organnya atau apa gitu. Sementara tidak boleh disiksa. Itu secara ya. Itu Pak, ada ikhtilaf juga itu mah ya. Ya kalau untuk kadang boleh, kalau untuk kepentingan medis ya kan kadang-kadang boleh. Itu ada ulama yang kontemporer ya, kadang-kadang boleh
kayak mah ada korban kecelakaan, korban ini tes kan perlu di otopsi ini kan, iya kan. Nah itu kadang-kadang ada yang bolehkan, itu ijtihad ya mau sekarang itu ya, kalau itu kan dulu kan nggak boleh kan karena nggak ada, mungkin belum kenal istilah kasus begitu ya kan. Iya, yang penting asli cepat ini berarti ya segera diurus aja, makanya bukan segera dia mati langsung nggak mesti gitu ya, maksudnya diurusin dengan apa bener, udah selesai ya cepet kubur, jangan udah selesai proses apa ya langsung kayak mana tuh Pak, di otopsi dulu ya, kalau selesai udah buru-buru iya Pak, dilakukan apa seperti biar apa layaknya Pak, ya dipakamin, urus jenazahnya kalau udah selesai ya Pak, gitu kan. Iya, kayak mulai korban covid itu kan lama proses itu, jenazah ada kan ini kan proses ini baru di kubur kan ya, karena demi kepentingan ya kan, itu bukan termasuk menunda-nunda, bukan jangan apa ya, karena ada keperluan ya. Jadi kalau memang udah mayat udah nggak ada apa-apa, udah siap, udah dimandiin, udah keluarga udah kumpul, masih nungguin apa lagi? Nah itu baru kali kalau nggak ada keperluan mah yang itu yang menunda-nunda yang ya kita positif aja dari yang dapat ulama itu tuh ya, karena ada buat kepentingan ya dibolehkan. Dan itu nggak mesti masuk yang menunda-nunda karena ada keperluan tujuan ya. Benar. Yang lebih biasa tuh teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.